Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theophilus Pongbane, NIM 2019322011 dari Program Studi Teknik Listrik dan Instalasi Politeknik Industri Logam Morowali. Hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang Matematika 2, yang mana materinya itu ada 3 yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, persamaan garis singgung dan garis normal. Yang kedua, nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi. Dan yang ketiga yaitu kemonotonan dan kecekungan pada kalkulus. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yang pertama, persamaan garis singgung dan garis normal. Apa itu garis singgung? Garis singgung adalah garis yang menyentuh titik kurva, yang mana mempunyai persamaan Y sama dengan F aksen A dikali X ditambah B, di mana F aksen A itu biasa kita kenal dengan turunan pertama, dia biasa disebut dengan gradien. Atau apa itu gradien? Gradien itu adalah kemiringan garis singgung suatu kurva. Lanjut, yang kedua, garis normal. Apa itu garis normal? Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung, yang mana memiliki persamaan Y sama dengan seper F aksen A dikali X ditambah D. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal. Tetapi sebelum saya membahas contoh soal, saya kembali memperkenalkan yang mana dinamakan garis singgung dan yang mana dinamakan garis normal. Garis singgung adalah garis yang menyentuh titik kurva, sedangkan garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Oke, masuk ke contoh soal. Contoh soal. Diketahui Y sama dengan X pangkat 2 di titik X sama dengan 2, Y sama dengan 4. F sama dengan X pangkat 2. F aksennya yaitu kita turunkan menjadi 2X 2 dikurang 1 sama dengan 2X. F aksennya itu kita masukkan, X-nya kita masukkan 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kita mendapat F aksen A yaitu sama dengan 4. Setelah kita mendapat nilai A, nilai F aksen A, kita mencari nilai B seperti pada rumus berikut ini, seperti pada rumus garis singgung, yaitu Y sama dengan F aksen A dikali X ditambah B sama dengan 4 sama dengan 4. Y sama dengan 4, 4-nya didapat dari contoh soal. F aksen A sama dengan 4 dikali 2 ditambah B, jadi 4 sama dengan 8 ditambah B. B sama dengan 4 dikurang 8 sama dengan min 4. Jadi kita sudah mendapat nilai F aksen A dan nilai B. Langsung saja kita masukkan kepada rumusnya, yaitu sama dengan Y sama dengan F aksen A kali X sama dengan Y sama dengan 4 dikali X ditambah B. Di sini nilai B yaitu min 4. Jadi kita dapat hasil dari persamaannya yaitu Y sama dengan 4X dikurang 4. Lanjut kepada garis normal. Garis normal hampir sama dengan garis singgung. Yang membedakan yaitu rumus persamaannya, yaitu Y sama dengan min seper F aksen A dikali X ditambah D. Fx sama dengan X pangkat 2. Soalnya Fx pangkat 2, X pangkat 2. Kita turunkan F aksen X sama dengan 2X. Kita masukkan sama seperti tadi, F aksen A-nya itu 2X, kita masukkan 2, nilai 2, F aksen 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, kita sudah mendapat nilai F aksen A. Kita mencari nilai D. Mencari nilai D sama seperti tadi, Y sama Y, nilai Y kita turunkan dari soal 4 sama dengan min 1 per F aksen A sama dengan 4 dikali X. X-nya kita dapat dari soal 2 ditambah D sama dengan 4 sama dengan min 1 per 2 ditambah D. D sama dengan 4 tambah 1 per 2 sama dengan 4,5. Jadi 4,5 ini kita jadikan nilai pecahan yaitu 9 per 2. Jadi seperti rumus garis normal, yaitu Y sama dengan 1 per F aksen A dikali X ditambah D. Jadi sama dengan Y sama dengan min 1 per 4 X ditambah 9 per 2. Jadi hubungannya dengan hubungan dari persamaan garis singgung dengan turunan adalah kita dapat mencari gradien dengan menggunakan konsep analisis turunan. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi. Untuk dengan mudah menentukan nilai maksimum dan minimum pada suatu fungsi, yaitu kita menentukan dulu, terlebih dahulu kita menentukan nilai titik kritisnya.
Apa itu nilai titik kritis? Titik kritis itu ada 3. Yang pertama titik ujung pada suatu kurva, yang kedua itu titik stasioner, dan yang ketiga itu titik singular. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pada contoh soal sebagai berikut. Contoh berikutnya itu menentukan nilai titik maksimum dan minimum pada suatu fungsi. Seperti yang saya jelaskan tadi, dengan mudah caranya kita menentukan, yaitu dengan kita mengetahui titik kritisnya. Titik kritis itu seperti yang saya jelaskan tadi ada 3. Yang pertama titik stasioner, titik singular, dan titik batas kurva. Ini contoh titik stasioner. Yang pertama bisa diperhatikan, yang kedua titik singular agak condong masuk ke dalam, dan titik batas kurva. Titik batas kurva yaitu titik yang tercantum pada soal. Contohnya misalnya ada pada melewati X min 1 dan Y 2. Jadi titik batas kurvanya itu 1 dan 2. Lanjut contohnya contoh soal mencari nilai titik kritis. Kita mencari nilai titik kritisnya. Contohnya jika ada soal seperti begini, fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada min 1/2, xy nya 2. Titik batas kurvanya itu kita dengan menentukannya itu titik seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, bahwa titik batas kurvanya seperti min 1, min 1/2 dan 2. Itu adalah menjadi titik batas kurva. Dan titik stasionernya yaitu kita bisa menurunkan dari soalnya dengan turunan soalnya, itu kita turunkan min 2x pangkat 3 kita turunkan menjadi min 6x pangkat 2. 3 kali 2 min 6x pangkat 2 ditambah turunkan 2 kali 3 6x. Terus kita masukkan nilai yang akan menghasilkan nilai stasioner atau nilai 0. Contohnya kita masukkan nilai 0 pada fungsi min 6x pangkat 2 ditambah 6x. Jadi kita masukkan min 6 dikali 0 pangkat 2 ditambah 6 kali 0 sama dengan hasilnya 0. Berarti dia masuk ke dalam titik stasioner. Jadi 0 ini masuk ke dalam titik stasioner. Kedua kita masukkan lagi nilai 1. Min 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 6 dikali 1 sama dengan 0. Sama dengan hasilnya 1. Jadi sama dengan hasilnya 0. Jadi nilai 1 ini masuk ke dalam titik stasioner karena menghasilkan nilai 0. Tapi kenapa 2 tidak masuk? Karena kita masukkan nilai 2. Min 6, 2 kali 2, 4. 4 kali 6 sama dengan min 24. Ditambah 6 kali 2, 12. Min 24 ditambah 12 sama dengan min 12. Jadi dia tidak masuk ke dalam titik stasioner karena dia tidak menghasilkan nilai 0. Terus lanjut ke titik singular. Jadi dia tidak memiliki nilai titik singular karena dia tidak terdefinisi. Jadi ketiganya kita sudah mendapatkan, jadi titik kritisnya kita sudah mendapatkan. Yang pertama itu dari titik batas kurva kita mendapatkan nilai titik kritisnya itu min 1/2 dan 2. Yang kemudian berikutnya 0, 1. Kita dapat titik kritis 1, 0, dan titik singularnya itu kita tidak terdefinisi. Jadi untuk menentukan titik maksimum dan minimumnya, setelah kita mendapatkan nilai kritisnya, itu dengan mudah kita pertama masukkan ke dalam soalnya, yaitu fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. Jadi hasilnya seperti begini. Masukkan semua nilai titik kritisnya agar kita bisa menentukan yang mana nilai maksimum dan minimumnya. Contoh kita masukkan nilai 1/2. Min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 2 sama dalam kurung min 1/2 pangkat 3 ditambah 3 kali min 1/2 pangkat 2. Jadi hasilnya min pangkat 2 kali min 1/8 ditambah 3 1/4. Jadi 1/4 tambah 3/4 sama dengan 1. Lanjut F0 kita masukkan, otomatis nilainya 0. Titik kritis 0, titik kritis yang 1 kasih masuk 1, hasilnya min 2
1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 pangkat 2 hasilnya min 2 tambah hasilnya positif 3 jadi hasilnya 1. Terus lanjut yang nilai titik kritis yang berikutnya itu 2, kita masukkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, kita masukkan min 2 kali 8 sama dengan min 16, 3 kali 4 sama dengan 12, jadi hasilnya sama dengan min 4. Jadi kita mendapatkan keempat nilainya. Di sini kita dengan mudah menentukan yang mana nilai maksimum. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi daripada keempat nilai titik kritis yang sudah kita masukkan di persamaan. Jadi 1 ini adalah nilai maksimum karena dia yang tertinggi, dan min 4 ini adalah nilai minimum. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu kemonotonan dan kecekungan pada kalkulus. Untuk itu kita bahas yang pertama, teori kemonotonan. Teori kemonotonnya itu jika f suatu fungsi kontinu pada interval dan terdefinisikan di setiap titik interval. Yang pertama itu apabila f aksen x untuk setiap x di interval, maka dapat dikatakan f monoton naik pada interval. Yang kedua itu apabila f aksen x kurang daripada 0 untuk setiap x di interval, maka dapat dikatakan f monoton turun pada interval. Lanjut kepada teorema kecekungan. F dapat terdiferensialkan 2 kali pada selang terbuka interval. Yang pertama itu apabila f double aksen x lebih besar daripada 0 untuk setiap x di interval, maka f dikatakan terbuka ke atas pada interval. Yang kedua itu apabila f double aksen x kurang daripada 0 untuk setiap x di interval, maka f dikatakan terbuka ke bawah pada interval. Itulah tadi sedikit pemaparan dan penjelasan dari mata kuliah Matematika 2. Semoga ketiga materi tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita sekalian semua. Pesan saya tetap stay home, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan semoga kita dapat bertemu di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.